Pernah nggak sih kamu struggle dalam membuat konten? Nah, banyak nih dari kita yang kepengen membuat konten secara konsisten. Bisa terus-terusan membuat konten yang pada akhirnya bisa menghasilkan yang namanya monetize. Mendapatkan sebuah gift atau mendapatkan hasil dari kita konsisten dalam membuat konten. Aku pun juga merasakan seringkali timbul yang namanya struggle dalam membuat konten. Hari ini terlihat sangat mudah membuat kontennya. Hari ini rasa-rasanya kok gampang sekali membuat konten. Tapi suatu masa bakalan ada waktunya. Kok sulit banget. Sampai-sampai pengen membuat satu ide saja itu sangat sulit. Kadang kita membuat sampai 10, 20 bahkan ide-ide konten. Tapi seringkali pun kita timbul yang namanya struggle atau stagnan lah kalau mau dibilang. Dimana keadaan kita sulit sekali membuat satu video, sulit sekali membuat yang namanya carousel. Itu wajar kalau menurut aku. Itu semua dari kita yang kepengen konsisten membuat konten pasti akan menemui hal tersebut. Tapi dari pengalaman aku, gimana aku bisa keluar dari yang namanya struggle tersebut, bisa konsisten sampai hari ini membuat sudah kayaknya udah mau lebih 200 konten. Kalau kamu melihat dari X dalam profile line punya aku, di situ sudah sampai 3.000 bahkan postingan yang aku buat. Sudah banyak sekali, tapi aku masih terus membuat kontennya, masih asik, sudah menemukan pola yang enak dalam membuat konten. Pasti kamu bakalan bisa menemukan polanya, kamu pasti bisa menemukan titik enak, titik nyaman dalam pembuatan konten. Kalau dari sepengalaman aku yang aku dapati pun dari hasil yang aku dengerin podcast, dari hasil yang aku dengerin ya dari sebuah video yang telah aku dapati, bahwa untuk bisa keluar dari struggle ini, yakni untuk konsisten kita harus membuat editing bukan, kita harus membuat video yang dimana kontennya itu pun terlepas dari video juga bisa juga dengan carousel. Yang pertama tuh kita harus membuat yang khusus, yang kalau dibilang ini kontennya secara berat, pembawaannya itu berat. Nah, yang kedua harus pembawaannya yang medium atau mudah. Yang ketiga itu yang sangat-sangat mudah atau sekedar dari pembawaan opini kita. Nah, gimana sih maksudnya? Oke, kita bawa dari hal yang paling sulit terlebih dahulu. Misalnya seperti ini. Kalau dari kita, ide konten yang kita bawakan adalah sejarah, maka kita membawakannya dengan penuh ke perhatian penuh di awalan tersebut. Nah, kita sudah misalnya kita hari ini membuat konten sejarah yang memang kita ambil dari referensi, kita get dari berbagai referensi yang apa ya, kalau mau dibilang sangat mutakhir, sangat aktual. Memang sih kita harus membuat memang secara aktual dan harus dari referensi-referensi yang terpercaya. Nah, itu yang pertama, konten yang pertama kita buat dengan cara yang aktual. Setelah itu, konten yang kedua kita bawa dengan hal yang lebih medium. Kita membawakannya lebih tidak susah, kita bawakan lebih mudah lagi. Dari yang kita lebih aktual,
kita cari yang lebih umum daripada yang tadi. Kita bawakan sejarah, contohnya kita membawakan sejarah tersebut dengan gaya khas lebih umum daripada yang tadi, seperti ibarat sebuah kerucut ya, lebih ke dalam, tapi kita bawa yang lebih yang mudah tadi. Oke, yang ketiga ya, kita bawa secara lebih mudah lagi. Bagaimana? Nah, kita bawakan dengan gaya secara opini kita pun, atau kita bisa membawanya dengan gaya cara kita memberikan sebuah cerita-cerita yang lahir dari dalam diri kita, dibawakan secara seperti ini. Bisa kamu lihat bahwa aku membawakan ini secara simple, secara mudah, dengan gaya bahasa yang dengan aku katakan seperti kita berbicara hari ini. Bisa bawakan seperti ini saja. Nah, dengan demikian struggle, ketidakkonsistenan kita bakalan bisa terpecahkan secara mudah. Ibarat sebuah batu yang dikikis dengan sebuah air. Membawakannya dengan secara yang mudah saja. Membawakannya dengan gaya yang polanya itu kita temui, kita dapati. Itu merupakan pola yang aku temui, yang barangkali itu bisa kamu terapin, barangkali itu bisa kamu aplikasikan dalam kestrugglean kamu dalam membuat konten. Tentu pasti masih banyak cara dan pola strategi seseorang dalam membuat konten. Nah, dari hal tersebutlah aku bisa membuat konten secara konsisten, menghilangkan rasa struggle, kejenuhan pun. Hal itu bisa membuat kita lebih senang, lebih nyaman, lebih asik dari membuat konten. Kalau hari ini kamu masih struggle, masih bingung nih ya dalam membuat konten secara konsisten, kita bisa masuk di Discord yang aku telah buat. Kamu bisa masuk di Discord yang aku buat di bawah untuk kita bisa berbagi bersama. Selain itu bisa kita saling support. Tentunya dalam pembuatan ini yang aku harapin adalah membuatlah konten secara genuine, secara asik, secara nyaman. Membuatnya dengan rasa keterpaksaan, membuat konten dengan rasa-rasa sulit, membuat konten dengan gaya yang enak, pasti itu bakalan mengalir secara naluri ya kita. Membuat karya itu dengan secara happy, membuat karya dengan secara nyaman. So, coba tuliskan pendapat kamu di kolom komentar untuk kita diskusi bersama, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya. See you, goodbye.